Law of Attraction, katanya bohong. Law of Attraction, katanya cuma pseudoscience. Law of Attraction, katanya melangkahi Tuhan. Law of Attraction, katanya sesat. Masa gitu? Di video ini kita akan membahas pertanyaan yang sering diajukan oleh teman-teman yang masih bingung dengan konsep Law of Attraction. Law of Attraction yang kita pahami dari buku The Secret sebenarnya adalah konsep terluar atau kulit luarnya aja dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Bawa pulang Tesla Model 3 gratis melalui program giveaway dari Astronaci. Caranya, ikuti trading competition yang diadakan oleh Astronaci. Ikuti pula pelatihan gratis selama 1 bulan penuh sebelum kompetisi trading dimulai. Dapatkan ilmunya, bawa pulang Tesla Model 3 untuk ibumu. Kompetisi ini dipersembahkan oleh Astronaci. Link informasi lebih lengkap ada di deskripsi. Ada 7 seri buku yang jujur banget nggak mudah dibaca, sulit dipahami, yang nggak bisa disingkat menjadi dalam satu buku ataupun satu film. Dan yang lebih penting adalah pengalaman pribadi masing-masing individu. Oke, kali ini kita akan kupas miskonsepsi tentang Law of Attraction satu persatu di video ini ya guys. Yang pertama, Law of Attraction bohong. Mengapa saya masih belum mendapat yang saya inginkan? Banyak yang bilang nih, konsep law bohong. Buktinya, saya masih belum dapat apa yang saya lawain. Kita bedah dulu ya, mengapa Law of Attraction-nya belum bermanifestasi. Yang pertama, mungkin mimpi teman-teman kegedean, atau mungkin terlalu naif. Kalau mimpi kita terlalu gede dan terlalu naif, kita nggak bisa menariknya menjadi kenyataan. Mengapa? Karena ada sedikit aja perasaan yang kita nggak yakin, pasti nggak akan bisa bermanifestasi. Yang ada malah bermanifestasi kebalikannya. Misalnya kita pingin jadi orang paling kaya di Indonesia. Kalau kita yakin, pasti bisa. Tapi kalau nggak yakin, sedikit aja pasti nggak jadi. Nah, yang kedua, kalau kita menarik sesuatu yang besar, ada yang namanya buffer time. Buffer time adalah jarak waktu antara apa yang kita pikirkan dengan manifestasi di dunia nyata. Makin besar apa yang ingin kita tarik, makin lama pula buffer time yang kita perlukan. Buffer time memberikan waktu bagi kita untuk benar-benar memikirkan, inikah yang saya perlukan? Inikah tujuan saya? Buffer time juga sebagai ujian, apakah kita benar-benar punya ambisi? Apakah kita sampai kepingin banget menjadikannya menjadi nyata? Di masa buffer time ini, kita harus menjaga emosi positif dan action. Misalnya nih, ingin mobil biasa dan ingin mobil mewah, tentu buffer time-nya beda. Kemudian, yang ketiga, mengapa lawa kita belum bermanifestasi? Mungkin energi kita masih belum cukup kuat untuk menarik impian-impian kita. Segala sesuatu terbentuk berdasarkan energi. Mengapa kita belum bisa menarik sesuatu yang besar? Karena energi kita masih belum cukup kuat untuk menarik semuanya itu. Jadi, latih energi kita dalam menarik sesuatu. Misalnya, dengan hal-hal yang lebih kecil dulu. Misalnya kita bisa set goal-goal kecil yang jauh lebih mudah. Yang keempat, apakah impian kita sudah sesuai dengan plan atau rencana superconscious kita? Kalau teman-teman belum tahu apa itu superconscious, teman-teman bisa melihat video yang ini ya. Karena diri kita bekerja melalui conscious, subconscious, dan superconscious mind. Jadi maksud dari poin ini adalah mungkin sesuatu nggak termanifestasi dalam kehidupan kita karena superconscious kita nggak mengizinkannya. Mungkin bukan itu jalan kita, bukan itu tujuan kita. Mungkin kita punya jalan yang lain. Yang kelima, apakah kita perlu semuanya itu? Jadi orang terkaya di Indonesia itu baik, tapi mungkin bukan itu yang benar-benar kita perlukan. Tiap orang dilahirkan dengan tujuan yang berbeda. Law of Attraction bukan untuk mewujudkan semua impian kita dengan liar. Law of Attraction adalah tuntunan kita agar dapat mencapai lebih cepat tujuan kita, misi kita, ambisi kita yang sesuai dengan
rencana superconscious kita. Sampai di sini saya sudah menjawab 80% miskonsepsi tentang Law of Attraction. Kita lanjutkan miskonsepsinya di kehidupan sehari-hari ya guys. Law of Attraction bohong. Saya nggak percaya dengan Law of Attraction. Singkatnya, nggak ada yang menyuruh teman-teman untuk percaya. Law bekerja tanpa perlu teman-teman percayai. Hukum gravitasi nggak perlu teman-teman percayai agar bisa bekerja. Jadi nggak ada yang peduli teman-teman mau percaya atau enggak. Tujuan kita memahami konsep Law of Attraction adalah untuk mengeksploit sistemnya agar kita bisa lebih cepat pada tujuan kita. Law of Attraction bohong. Saya nggak mau sakit, malah sakit. Ya, disitulah letak titik masalahnya. Law bisa menarik hal-hal yang kita inginkan, sebaliknya juga bisa menarik hal-hal yang nggak kita inginkan. Karena perasaan takut sakit akan menarik sakit itu sendiri. Tapi kabar baiknya, untuk hal-hal yang negatif, membutuhkan buffer time yang lebih lama lagi untuk bermanifestasi menjadi nyata. Law of Attraction nggak bisa melanggar hukum lain, seperti hukum sebab akibat. Makan tanpa batas sambil membayangkan tubuh kita tetap sehat itu nggak mungkin. Law of Attraction bukan kartu bebas melakukan apapun. Law of Attraction bohong. Bisnis saya malah gagal. Ya, dengan ataupun nggak dengan law, ya bisnis kita mungkin akan gagal. Tapi sekali lagi ingat tentang buffer time. Perlu waktu untuk menarik sesuatu yang lebih besar bagi kita. Juga jangan lupa, law hanyalah salah satu dari 12 hukum universal lain. Di antaranya ada Law of Vibration, Law of Cause and Effect, Law of Compensation, Law of Polarity, dan lain-lain. Hukum ini nggak bisa saling melanggar satu sama lain. Tapi lain kali aja ya, saya bahas lebih detail tentang 12 hukum universal ini. Saya akan bahas kalau ada 5.000 like di video ini. Jadi teman-teman bantu dengan like dan share video ini ya. Law of Attraction bohong. Masa bisa orang cuma mikir aja bisa jadi sukses? Sukses ya harus kerja. Ya, saya setuju banget dengan yang ini. Mau sukses, mau berhasil, kita harus kerja. Tapi kerja yang sesuai dengan ikigai kita. Sesuai dengan passion kita, misi kita, tujuan kita, dan mendapatkan reward yang pantas. Semuanya itu perlu komunikasi dengan diri sendiri. Komunikasi dengan menjaga perasaan positif, alih-alih dengan mengeluh, dendam, dan lain-lain. Law bukan alasan untuk malas. Justru, Law of Attraction akan mendorong kita agar kita bisa menemukan jalan terbaik, memberikan kita bahan bakar untuk bekerja lebih keras. Karena kita tahu kita pasti bisa, dan impian kita bisa terwujud atau enggak, itu cuma persoalan waktu aja. Kalau kita taunya lawa tentang cuma mikir positif aja tanpa action, ya kita cuma tahu dari kulit luarnya aja. Kita nggak benar-benar belajar dan ngerti apa konsep Law of Attraction itu. Law of Attraction bohong. Cewek ataupun cowok idaman saya menikah dengan orang lain. Kembali lagi, mungkin bukan orang itu bagian dari tulang rusuk kita. Bagaimana kita tahu? Vibrasi kalian berdua mungkin juga nggak cocok. Kalau dipaksain juga mungkin ujung-ujungnya nggak baik untuk kalian berdua. Tapi kabar baiknya, dengan Law of Attraction, kita bisa menarik orang yang mungkin adalah belahan jiwa kita yang sebenarnya. Orang yang punya vibrasi yang sama dengan kita. Nggak hanya jatuh cinta karena ganteng atau cantiknya aja, tapi vibrasi kita saling mengikat satu sama lain. Law of Attraction bohong. Saya cerai, keluarga saya berantakan. Mungkinkah kita pernah berpikir kita akan bercerai? Atau mungkin pernah mengucapkannya? Atau bisa juga kita lahir dari keluarga yang bercerai dan ada rasa trauma dalam diri kita. Rasa trauma itu bisa aja jadi benih yang akhirnya menarik perceraian itu. Karena rasa trauma, kita terus memikirkannya di alam bawah sadar hingga nggak sengaja menariknya. Atau bisa juga kalian berdua, mantan pasangan nih, punya vibrasi yang berbeda. Dan mungkin sebenarnya kamu dan dia nggak pasangannya. Law of Attraction bohong. Future saya, Margin Call.
Wah, saya cukup prihatin ya guys. Tapi Loa bukan ilmu untuk mengubah sesuatu yang merah menjadi hijau ataupun sebaliknya. Loa juga bukan ilmu untuk mengubah kartu. Jadi tolong teman-teman jangan lakukan hal-hal bodoh ya. Law of Attraction bukan ilmu untuk jadi God of Gambler yang bisa mengubah kartu dari kekuatan pikiran. Kalau kayak gini sih, fix teman-teman adalah korban film. Inti dari Loa adalah tetap punya pikiran, perasaan, dan frekuensi yang positif sembari menarik impian kita dan mengevaluasinya setiap saat. Entah itu melalui perasaan kita, emosi kita, ataupun metode dan cara kita. Law of Attraction is not about thinking about something, but communicating and confirming with ourselves about what we want. Kalau kita tahu Law of Attraction itu cuma tentang memikirkan sesuatu yang positif, yaitu cuma kulit luarnya aja. Konsep Law of Attraction yang sebenarnya adalah menarik apa yang memang seharusnya sudah menjadi hak kita. Lebih lengkapnya teman-teman bisa nonton video ini juga ya. Law of Attraction bohong. Law of Attraction adalah pseudoscience. Pseudoscience adalah sebuah pengetahuan, metodologi, keyakinan, atau praktik yang diklaim ilmiah tapi nggak mengikuti metode ilmiah. Tapi guys, nggak semua hal bisa dijawab dengan ilmiah saat ini. Saya bilang saat ini karena teknologi terus berkembang. Jadi saya juga nggak membatasi sains. Kita hidup di bumi selama 6.000 tahun. Tapi baru 100 tahun belakangan ini, kita baru tahu kalau bumi itu berbentuk bola. Terjadinya alam semesta ini belum dapat dijawab oleh sains. Makhluk lain seperti malaikat belum dapat dijawab oleh sains. Reinkarnasi, neraka, surga, mujizat, keberuntungan, hoki itu juga belum dapat dijawab oleh sains. Dan nggak hanya Law of Attraction aja, tapi fingerprint analysis, tarot, magnetism, NLP, hypnosis, zodiac, handwriting analysis itu juga termasuk dalam pseudoscience. Oh ya, kebetulan nih, saya juga adalah Certified Handwriting Analyst. Jadi intinya, nggak semua hal bisa dijawab oleh sains dengan terbatasnya teknologi manusia saat ini. Dan bukan konsepnya yang salah, tapi karena kita salah mengerti tentang konsepnya. Law of Attraction bukan tentang jalan pintas untuk menarik semua yang kita inginkan. Law of Attraction adalah tentang mengkomunikasikan dan mengkonfirmasi tentang sesuatu yang kita inginkan dengan bagian diri kita sendiri yang lebih tinggi. Kita menyebutnya superconscious. Law of Attraction adalah tentang memfokuskan diri kita pada sesuatu yang sudah kita konfirmasi. Law of Attraction adalah tentang melatih diri kita lebih peka pada sesuatu yang dapat membawa kita lebih dekat dengan tujuan kita yang sesungguhnya.